Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk kehidupan kita minggu ini dan seterusnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu dalam penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi dan memberkati hamba-Mu dengan pewahyuan yang khusus daripada Tuhan dan juga semua jemaat yang mendengarkannya, bahkan semua orang yang mendengarkannya via YouTube diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai 9. Yesus diurapi. Untuk mempersingkat saya akan membaca dari ayat yang ke-6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini adalah ibadah di mana kita akan melangsungkan perjamuan kudus untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang rela menderita, membiarkan tubuhnya dipecah-pecahkan dengan berbagai media yang dipakai hari itu. Yang membiarkan darahnya mengalir, meleleh, bahkan memberikan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib dan dikuburkan, namun pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Untuk kehidupan kita sekalian. Dalam rangka mengingat pengorbanan Tuhan Yesus ini, maka saya mengajak kita untuk melihat seorang wanita yang oleh Tuhan Yesus dikatakan bahwa wanita ini melakukan satu perbuatan baik kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus berkata, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu rahasia yang saya lihat di sini yang mendorong wanita ini untuk melakukan perbuatan baik ini kepada Tuhan. Walaupun kenyataannya ada murid-murid Tuhan Yesus yang merasa terganggu. Dan mereka berkata, untuk apa pemborosan ini? Minyak ini bisa dijual dengan harga yang mahal dan kemudian uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa rahasia
yang membuat wanita ini melakukan perbuatan baik itu kepada Tuhan Yesus, yang oleh Tuhan Yesus dikatakan bahwa ia mempersiapkan, meminyaki tubuhku sebagai persiapan untuk penguburanku. Apa rahasianya? Kalau kita lihat ini satu pengorbanan, satu pemberian, satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh sang wanita ini kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu mari kita lihat rahasia apa yang ada yang membuat dia melakukan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-8 dia bilang begini, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tuhan Yesus berkata, wanita ini telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Rahasianya adalah bahwa wanita ini melakukan apa yang bisa ia lakukan. Untuk melayani Tuhan, untuk memberi pemberian sebagai wujud pengorbanan kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan Tuhan Yesus berkata, ini satu perbuatan yang baik olehnya. Yaitu dia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Apa yang dapat dilakukannya dapat diterjemahkan sebagai potensi diri yang dimiliki. Apa yang dia punyai di dalam dirinya, dia pakai untuk Yesus. Apa yang ada, kekuatan dalam dirinya, dia pakai untuk Yesus. Apa yang dapat dilakukannya. Bukan apa yang tidak dapat dilakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau bilang begini. Untuk melayani Tuhan, untuk berkorban sebagaimana Yesus berkorban bagi kita. Tuhan tidak memberikan satu pemaksaan. Tetapi Tuhan mau katakan kepada kita bahwa apa yang dapat kita lakukan, lakukanlah. Jangan apa yang tidak dapat dilakukan. Sebab kalau apa yang tidak dapat dilakukan, maka kita memaksakan diri sehingga itu menjadi beban. Itu menjadi pergumulan. Tuhan bilang, apa yang bisa kamu lakukan? Melayani aku dengan apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu bisa lakukan? Lakukanlah. Perbuatan yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Pemberian yang bisa engkau berikan, berikanlah. Pengorbanan yang bisa engkau buat, lakukanlah. Yang bisa engkau buat. Artinya potensi itu ada pada kita dan kita mampu untuk melakukannya. Lakukanlah. Seringkali orang berkata, aku mau melayani Tuhan. Tetapi apa yang bisa aku lakukan? Dia mencoba membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya benar, kalau kita melakukan apa yang dapat orang lain lakukan, mungkin kita tidak bisa. Tetapi Tuhan berkata, hei anakku, apa yang dapat kamu lakukan? Lakukanlah. Apa yang bisa kamu lakukan? Lakukanlah. Dan saya percaya bahwa semua kita bisa lakukan apapun. Dari yang paling sederhana sampai yang paling maksimal yang kita bisa. Lakukanlah. Maka kita akan lakukan dengan sukacita. Apa yang dapat dilakukan. Jangan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita nggak bisa tunggu melayani Tuhan ketika kita menjadi seperti orang itu. Nggak bisa. Tapi mari jadi diri sendiri. Apa yang ada padamu? Kekuatan apa? Keahlian apa? Skill apa? Keterampilan apa yang ada padamu? Engkau dapat lakukan. Lakukanlah. Maka yang dapat dilakukan itu akan membangkitkan yang namanya sukacita untuk melakukan, damai sejahtera untuk melakukan, dan dikatakan dia lakukan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, berdoa dengan sukacita. Beribadahlah dengan sukacita. Bahkan saya ingat satu bagian firman Tuhan ketika Tuhan Yesus melihat pemberian seorang janda miskin. Dan kemudian Tuhan berkata bahwa janda ini memberi lebih besar dari semua orang yang memberi. Padahal hari itu Tuhan Yesus melihat ada begitu banyak orang kaya juga yang memberi pemberian-pemberian yang sangat-sangat luar biasa besar nilainya. Tetapi Tuhan bilang janda ini memberi lebih dari mereka semua. Kenapa saudara yang kekasih?
Karena janda itu memberi dari apa yang dapat dia beri. Semua yang ada padanya dia berikan. Yang dapat diberikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau tantang kita semua hari ini. Bagi yang mendengarkan khotbah saya hari ini. Engkau punya potensi. Engkau punya kekuatan. Engkau punya kemampuan. Engkau dapat melakukan apa saja. Lakukan untuk Tuhan sebagai pelayanan kita kepada Dia. Pengorbanan kita kepada Dia. Karena kasih karunia yang kita miliki. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari, apa yang ada pada kita, kekuatan kita, skill kita, kepintaran kita, kemampuan kita, apapun itu, apa yang dapat engkau lakukan, lakukanlah. Karena bisa jadi ada orang yang tidak bisa melakukan itu. Haleluya. Mau melayani Tuhan? Apa yang dapat kau lakukan? Jangan tahan-tahan. Tapi saya juga perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada satu hal yang seringkali menghalangi orang untuk tidak mau melakukan apa-apa. Walaupun dia dapat bisa melakukan sesuatu, tetapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Saya dapati di sini ada tertulis begini. Ayat yang ke-7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bila mana kamu menghendakinya, kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, artinya ada saat di mana kamu bisa melakukannya. Kamu bisa buat, tetapi penghalangnya adalah kalau kamu menghendakinya. Atau kalau kamu tidak menghendakinya, maka juga tidak jalan. Oh ya, ada niat. Haleluya, ada niat. Kapan niat itu diwujudkan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat melakukan apa saja bagi Tuhan. Itu akan terjadi jikalau kita menghendaki untuk melakukannya. Atau kita mau untuk melakukannya. Kalau kita tidak mau untuk melakukan, maka kita juga tidak akan bisa melakukannya. Walaupun kita bisa melakukannya. Penghalang utama untuk kita melakukan sesuatu bagi Tuhan adalah kehendak. Kalau kehendak itu negatif, tidak mau, tidak menghendakinya, maka tidak akan dilakukan. Perempuan ini, dia datang dengan kehendak yang kuat. Dia menghendaki, dia mau melakukan sesuatu. Itu kehendak dia. Dia pecahkan leher buli-buli itu dan kemudian dia datang, dia tuangkan minyak itu semuanya di kepala Tuhan Yesus mengalir ke tubuhnya. Itu kehendak dia. Sehingga walaupun dia berhadapan dengan kehendak para murid yang menghendaki lain, dia tidak mempedulikan kehendak para murid itu. Tapi dia lakukan kehendak dia untuk Tuhan. Jadi kuncinya adalah menghendaki atau tidak. Mau atau tidak. Banyak kali saya melihat bahwa penghalangnya adalah hanya terbatas pada ada niat tetapi tidak melakukannya. Padahal saya lihat bahwa sebenarnya kita semua punya potensi, punya kekuatan, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan kalau kita bicara tentang kehendak, maka apakah kita mengikuti kehendak daging yang selalu menghalangi kita? Kehendak daging itu selalu menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama. Mari kita bawa diri kita untuk tunduk kepada kehendak Roh. Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengeluarkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mau atau tidak? Kalau mau, tunduk kepada kehendak Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk memproduk buah-buah yang namanya kebaikan, kesetiaan, kasih. Semuanya. Haleluya. Saudara punya kehendak? Amin. Saudara punya kemauan? Amin. Saudara punya potensi diri? Amin.
Saudara punya kesempatan, amin. Kalau saudara punya semuanya ini, mari lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita bisa. Kalau ada kehendak yang menghalangi baik dari diri kita maupun dari orang lain, kita katakan tidak, ini untuk Tuhan. Kita lawan itu dan kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan tidak menyia-nyiakannya. Tuhan berkata bahwa dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat akan Dia. Haleluya. Ada nilai kekal yang ditanamkan. Saudara dan saya tabur itu. Saudara dan saya buat itu. Nilai kekal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Sampai kapanpun. Tuhan Yesus langsung katakan tentang perempuan ini. Apa yang dibuatnya akan selalu diberitakan, disampaikan juga. Untuk mengingat akan Dia. Haleluya. Maka saya mau katakan betul, pemazmur berkata rumput di sekitar pun tidak mengingat kita. Tanah di sekitar kita pun tidak mengingat kita ketika suatu waktu Tuhan panggil kita kembali. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia bilang di mana Injil diberitakan, ini perempuan akan tetap diingat. Perbuatannya pun akan tetap diberitakan. Dan hari ini saya pun memberitakannya. Akan tetap diingat. Nilainya kekal. Banyak orang mau melakukan. Hari-hari ini terjadi kompetisi yang luar biasa. Semua orang melakukan untuk mendapatkan yang namanya nilai sementara yang fana. Tapi saudara yang kekasih, mari kita lakukan dalam hidup ini apa yang bisa kita lakukan. Lakukan karena Tuhan memperhitungkan hingga kekekalan. Nilainya kekal. Perbuatan kita akan menyertai kita ketika kita dipanggil pulang kepada Bapa. Jangan berdiam diri. Saya percaya engkau bisa buat apa saja hari ini. Engkau dapat melakukannya. Jangan diam. Jangan ikuti kehendakmu yang melarang engkau untuk melakukannya. Lakukan sekarang. Bagi Tuhan. Haleluya. Jadi bukan hanya untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi juga di mana saja Injil diberitakan. Perbuatan perempuan ini juga akan tetap diingat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena saudara dan saya dapat melakukannya. Apa yang dapat saudara lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Jangan lakukan yang saudara tidak bisa. Sebab saudara akan susah. Apa yang bisa? Kelincahanmu. Pakailah itu. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara hidup bagi Tuhan, lakukanlah apa yang saudara dapat lakukan. Saudara mau melayani Tuhan, layanilah dengan apa yang dapat saudara lakukan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Bapa kami melihat bahwa setiap saat kami bisa melakukan sesuatu bagimu. Kami punya potensi, kekuatan yang ada di dalam kami, yang bisa kami pakai untuk melayanimu. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus mengarahkan kehendak kami. Agar kehendak kami adalah melakukan yang baik bagi Tuhan. Sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Karena terkadang kehendak kami adalah kehendak daging, yang hanya untuk memuaskan nafsu dan keinginan pribadi. Tolong kami Tuhan, supaya kami seperti wanita ini. Apa yang dapat kami lakukan, itu yang kami lakukan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melangsungkan upacara perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus.
Saya akan membacakan bagi kita sekalian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-22 sampai 25. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari persiapkan hatimu untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Saya persilahkan roti dan anggur dibagikan kepada jemaat Tuhan. Angkat rotimu di hadirat Tuhan. Dan dengarkan pernyataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, dalam perjamuan malam itu sebelum dia ditangkap, ia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya. Dan sambil memecah-mecahkannya dia berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan untuk keselamatanmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya." Karena itu, dalam nama Tuhan Yesus, ambillah dan makanlah. Angkat anggur di hadirat Tuhan dan dengarkan pernyataan Tuhan Yesus. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku untuk pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya." Dalam nama Tuhan Yesus, ambillah dan minumlah. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Bapa yang mengasihi kami, menyerahkan anak tunggalmu untuk menebus kami dari dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Kami telah melakukan perjamuan kudus dan kami mau katakan terima kasih. Karena kami oleh kekuatan daripada Tuhan terus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dan terus menekuninya dalam pengeringan akan Tuhan. Sampai Engkau datang menjemput kami. Haleluya. Amin.
Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Biarkanlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan